wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada bagian ini, ada kita berdoa terlebih dahulu. Pada kedua kelas, mohon pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Sebelumnya ibu absen dulu ya. Apakah ada hadir hari ini semuanya? Tidak Bu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Caca Bu. Ada kabar apa Caca? Sakit Bu. Kita doakan semoga Caca lekas sembuh dan bisa kembali ke kelas kita ya. Amin. Baik. Sebelumnya ibu mau kita main games dulu supaya melatih fokus kita hari ini. Oke. Jadi kita gamesnya adalah melatih suara hewan. Baik. Salah satu kita main suara sapi. Itu suara sapi? Suara dua, suara kambing. Suara tiga, suara ayam. Suara empat, suara bebek. Oke, jadi ibu akan buat kode atau apa-apa. Ini 1, 2, 3, 4. Ulang. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau ibu kasih 1, kalian langsung suara. Oke, udah paham? Oke, kita mulai ya. Ini bukan ada apa-apa nih, cuma ada apa-apa tangan aja. Jadi kalian harus katakan dengan seksama. Masih belum fokus, belum selesai. Ulang lagi. Pembahasan kita. Oke, ibu akan tanya dulu pembahasan kita sebelumnya tentang apa? Ya, tentang pengawetan makanan. Jadi pengawetan makanan itu merupakan proses untuk menghilangkan bakteri dan jamur dalam makanan supaya jangka panjang penyimpanannya lebih lama. Oke, pembahasan sekarang kita masuk pada jenis dan karakteristik bahan dan alat pengawetan pengolahan makanan awetan. Oke, kita masuk dulu. Apa itu produk awetan? Ibu akan tanya dulu pada kalian. Dari kata awetan, apa yang kalian tahu? Ini awetan. Makanan. Fermentasi juga. Oke, itu selalu jadi makanan awetan itu merupakan proses dari merupakan produk makanan atau minuman yang diproses melalui proses kimiawi atau proses alami sehingga pengolahannya itu mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Jadi tujuan dari pengawetan makanan ini untuk meningkatkan daya tahan baik keadaan fisik maupun unsur kimia di dalamnya sehingga dapat bertahan lebih lama. Oke, dari bahan-bahannya yang kita ketahui, pengawetan bahan makanan itu ada dua. Ada nabati dan hayawani. Kalau nabati itu dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Betul, dari tumbuhan, dari buah atau sayuran atau dari segala jenis tumbuhan dari batang sampai ke akarnya. Sedangkan yang hayawani dari hewan seperti daging, sapi, ikan, telur, susu, ayam, dan lain sebagainya. Oke, ini ibu ada gambar 1, 2, 3, dan 4.
bahan pangan nabati, sedangkan 2 dan juga 3 merupakan produk olahan dari bahan pangan hewani. Ya betul sekali teman-teman. Bukan aku. Oke, karena sudah jawab implementasi guys. Waduh. Lebih seperti apa? Ceng. Oke. Kasih Bu. Baik, jelas sekali ya apa yang dijawab Ibu Mira tadi. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Di mana nomor 1 dan 4 yaitu bahan awetan dari nabati. Contohnya seperti yang nomor 1 itu ada manisan ya, manisan buah. Terus yang nomor 4 itu ada keripik pisang. Nah, sedangkan yang nomor 2 dan 3 itu dari hewani. Dan di mana nomor 2 itu ada ikan asap. Nah, sedangkan yang nomor 3 itu ada telur asin yang sudah diawetkan di semua telur ini. Oke, selanjutnya masuk pada karakteristik bahan awetan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Bahan awetan itu ada nabati dan hewani. Selanjutnya kita akan mengenal karakteristik atau ciri-ciri dari bahan nabati dan hewani ini. Jadi, kalau bahan nabati ini umumnya memiliki daya awet yang tinggi, sedangkan untuk yang hewani umumnya mudah rusak atau daya awetnya rendah. Kenapa? Karena kalau hewani ini kita tahunya umumnya kalau bahan hewani ini harus disimpan dalam suhu yang rendah, tidak bisa disimpan dalam suhu ruang. Jadi walaupun sudah diproses pengawetan, penyimpanannya itu tidak bisa bertahan lama. Oke, selanjutnya cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak untuk yang nabati, sedangkan yang hewani umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan aman. Oke, selanjutnya ada kalau bahan nabati sumber nutrisinya itu ada protein, lemak, dan juga sumber lain seperti ada karbohidrat, vitamin, dan mineral. Sedangkan yang hewani merupakan sumber protein dan lemak karena umumnya makanan dasar dari hewani umumnya bersifat mengandung protein dan lemak seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengetahui karakteristik dan jenis bahannya, kita akan menganalisis dan mengetahui alat pengolahan makanan awetan. Nah, yang pertama ada kitchen utensils. Nah, di mana kitchen utensils ini adalah peralatan untuk memasak. Nah, di mana yang kita lihat itu ada stockpot, saucepot, frying pan, dan roasting pan. Nah, itu akan tanya dulu siapa yang tahu fungsi-fungsi dari alat ini. Oke, coba jawab ya. Fungsi dari stockpot itu untuk memasak sup dan merebus. Kalau stockpot itu memasak saus atau memasak makanan dalam jumlah sedikit. Sedangkan cracker ini menggoreng makanan, dan yang terakhir itu adalah pan, fungsinya yaitu memanggang makanan. Ya, betul sekali. Itu kan lu. Oke, jadi betul sekali ya, kata Linda. Ya, stockpot ini yang biasa kita sebutnya dandang. Jadi dia fungsinya untuk merebus makanan dalam jumlah besar. Terus kalau saucepot ini kita biasanya sebutnya panci. Nah, itu biasanya untuk merebus masakan dalam jumlah yang kecil atau sedang. Terus yang frying pan itu biasanya untuk menggoreng atau memanggang. Lalu ada roasting pan itu biasanya untuk membakar biasa atau memanggang juga, itu biasanya digunakan untuk bahan dasar yang hewani. Lalu selanjutnya ada peralatan untuk menyimpan atau mencampur yang kita ketahui seperti mixing bowl, ada whisking bowl, colander, dan tray. Nah, contohnya apa? Fungsinya yaitu untuk mencampur dan mengaduk atau mengiris makanan. Lalu selanjutnya ada peralatan kecil, ada soup ladle, ada skimmer dan strainer. Yang kita ketahui yaitu soup ladle untuk apa soup ladle? Mengaduk sup. Skimmer dan strainer ini sama fungsinya yaitu untuk menyaring. Namun bedanya kalau skimmer ini untuk menyaring makanan yang sedang digoreng, sedangkan strainer ini menyaring teh atau kopi. Oke, selanjutnya ada varian spatula, conical strainer, dan juga whisk. Nah, seperti yang kita ketahui contohnya, fungsinya varian spatula ini untuk mengaduk makanan saat
dimasak. Chemical sweetener ini dia fungsinya untuk menjaring sari-sari makanan yang besar. Misalnya contohnya masak ayam yang ada banyak rempah-rempahnya dan nah jadi kita menjaringnya pakai ini. Terus ada whisk itu sudah kita tahu yaitu untuk mengaduk makanan. Oke, selanjutnya ada peralatan memotong, ada peeler, ada vegetable knife, ada grater atau parutan, dan juga cleaver. Nah, ibu akan tanya nih, apa saja bahan-bahan yang bisa digunakan untuk Bu, silakan ya, Ma. Peeler atau pengupas itu bisa digunakan untuk buah apel, kentang, wortel, dan lain-lain. Kalau vegetable clip itu bisa untuk memotong buah dan sayuran. Kalau untuk grater atau parutan itu bisa untuk keju, coklat, dan sebagainya. Kalau misalkan grapple atau pisau besar itu biasanya digunakan untuk memotong daging, ayam, tulang, dan ya benar sekali untuk jadi jawabannya tadi betul ya. Jadi kalau peeler itu buat mengupas biasanya fungsinya untuk mengupas buah atau kentang atau buah yang perlu dikupas kulitnya. Lalu ada vegetable knife itu fungsinya untuk memotong buah dan sayuran. Lalu ada grater atau parutan itu biasanya fungsinya untuk memarut bahan yang keras seperti ada wortel betul. Terus ada kentang, ada keju, ada buah-buah yang keras seperti apel, ada lengkuas. Nah, jadi biasanya dibuat untuk manisan atau asinan. Lalu ada cleaver atau pisau besar itu biasanya untuk memotong bahan yang keras-keras seperti daging, ayam, belang, dan lain sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya ada peralatan dari kayu seperti yang kita ketahui ada cutting board, wood spatula, rolling pin, dan tray. Jadi kita sudah tahu ya apa saja fungsi-fungsinya. Lalu ada kitchen equipment yaitu perlengkapan dapur. Nah, di mana perlengkapan dapur ini memerlukan listrik atau gas. Contohnya seperti ada oven, deep fryer, frying pan, ada oven dan microwave. Nah, selanjutnya ada peralatan mekanik. Peralatan mekanik ini menggunakan tenaga manusia. Nah, contohnya seperti hand made grinder, model machine, dan juga timbangan. Nah, namun seiring bertambahnya zaman, jadi mesin-mesin ini tidak memerlukan lagi tenaga manusia, sudah ada mesin mekaniknya sendiri. Jadi menggunakan tenaga listrik seperti alat penghancur daging atau juga membuat mie, dan juga ada timbangan seperti timbangan digital ya. Oke, sebelum masuk ke videonya, ibu minta dulu untuk duduknya secara berkelompok ya. Duduknya secara ada 4 kelompok. Jadi 1, 2, 3 dalam kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan duduk kelompok dulu. Ini kok sambil lagi karena nanti video gak nanti kalau nanti di sini apa? Bajunya ke samping aja, jangan memperhatikan ini. Sudah? Oke, kita saksikan dulu ya, kita duduk semua.
Oke, baik, setelah kita menyaksikan videonya, Ibu akan kasih pertanyaan kuis pada masing-masing kelompok. Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan, satu orang, untuk mengambil kertas kemudian ditanya. Oke, silakan dibuka dan jawab sesuai nomor yang ada yang saya dapat. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi secara berkelompok dan menjawab pertanyaannya. Jadi nanti kalau udah siap berdiskusi, Ibu minta kalian presentasi ke depan tentang jawabannya ya. Oke, kelompok 3 dapat nomor 1. Kelompok 4 dapat nomor. Silakan diskusi ya. Apakah ada yang ingin ditanya? Tidak. Oke, siapa yang sudah siap kelompoknya? Oke, berdudukan aja ya. Kelompok 1 silakan. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan dari nomor 2, yang mana pertanyaannya adalah teknik pengolahan apa yang digunakan pada video tersebut. Teknik yang digunakan adalah teknik pengolahan dengan menggunakan kompor. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kelompok berapa? 2, silakan maju. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Bahan baku apa yang digunakan pada proses pengawetan dalam video tersebut disebutkan. Nah, bahan baku yang digunakan dalam video tersebut menggunakan bahan pangan nabati yaitu buah pisang, apel, dan juga mangga. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok 3, silakan maju. Jadi kami mendapatkan pertanyaan nomor 3, yaitu jenis alat apa saja yang digunakan dan apa fungsinya. Alat yang digunakan itu ada grinder atau pengupas, glitter atau parutan yang fungsinya itu untuk mengiris tipis buah apel. Selanjutnya ada tray untuk meletakkan buah. Yang selanjutnya ada vegetable knife atau fungsinya untuk memotong buah. Selanjutnya ada spatula untuk mengaduk dan terakhir ada oven untuk menggaringkan buah. Ya, benar sekali. Maaf ya, offside ini. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan yang tadi Pak. Nah, kelompok 4 silakan.
Kami kelompok 4 mendapatkan pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana proses pengolahannya dan produk awetan apa yang dihasilkan dalam proses tersebut. Jadi, pisang, tadi ada buah pisang dan juga apel. Buah dikupas dan dibersihkan, kemudian buah dipotong tipis, buah disusun satu-satu di atas tray atau tatakan, kemudian buah dikeringkan di dalam oven selama 12 jam. Yang mangga dihaluskan atau di blender, kemudian diratakan di atas loyang tipis dan dipanggang dalam oven selama 12 jam. Produk yang dihasilkan yang pertama dried fruit, apel dan pisang. Yang kedua fruit leather atau semacam permen buah dalam bentuk lembaran. Nah sekali itu kan dulu untuk saya kasihkan videonya tentang apa tadi? Pengolahan buah ya, dari bahan nabati ya. Jadi prosesnya itu dikeringkan. Yang pertama itu dikupas dulu buahnya, lalu dipotong-potong tipis-tipis, lalu dikeringkan menggunakan oven. Jadi hasilnya itu adalah buah kering. Bisa kita sebutkan seperti keripik ya. Lalu ada juga yang mangga itu dihaluskan dulu buahnya, lalu diratakan di atas loyang yang tipis dan di oven. Dan kemudian menghasilkan lembaran seperti lembaran buah itu, jadi seperti permen ya. Yang kita makannya punya sedikit gitu, jadi teksturnya itu cuy-cuy gitu. Jadi kita sudah mengetahui apa saja produk hasil dari nabati. Oke, Ibu minta sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Setelah kita mengetahui ya apa saja yang sudah kita pelajari ini mengenai jenis dan bahan, karakteristik bahan pengolahan dan juga alat pengolahannya. Jadi itu sekarang hasil lembar kerja ada masing-masing. Untuk kalian jawab apa saja yang sudah kalian ketahui tentang pelajaran hari ini. Jawab semua kalian saja ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menjawabnya. Oke? Ada yang ingin ditanya? Oh, tidak boleh ngantek ya? Boleh sama jawabannya. Ini sesuai pemahaman kalian masing-masing tentang pelajaran hari ini. Oke, sudah? Ketua kelas mohon dikumpulkan. Setelah kita pelajari apa yang kita pelajari hari ini, Ibu harap kalian paham semua ya. Oke, sebelum kita tutup, Ibu akan tanya kesimpulan. Jadi pertanyaan-pertanyaan, jadi kuis kalian. Oke, pertanyaan pertama nih, apa perbedaan kitchen utensil sama kitchen equipment? Oke, silakan Nina. Perbedaannya yang pertama kitchen utensils peralatan untuk mengolah dan menyimpan makanan, sedangkan kitchen equipment perlengkapan dapur yang dapat memenuhi ruangan dalam satu dapur. Ya, betul sekali. Kita kan dulu. Ya. Banyak. Oke. Itu yang kata kita tadi ada kitchen utensils dan kitchen equipment. Ya, kitchen utensils itu yaitu peralatan kecil atau peralatan untuk mengolah. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ada panci, ada dandang atau stopwatch ya, ada sup ladle, ada spatula, ada saringan, ada peeler atau pengupas buah, ada vegetable knife, dan juga
cleaver atau pisau besar. Banyak ya ada lainnya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa karakteristik dari bahan awetan, produk nabati dan hewani? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan Rowa. Karakteristiknya yang pertama untuk produk olahan bahan pangan nabati memiliki daya tahan lama yang tinggi dan mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein dan juga lemak. Untuk hewani, daya awetnya rendah, bersifat lunak dan merupakan sumber protein dan juga lemak. Oke, benar sekali. Itu benar untuk Rowa? Oke, benar ya apa yang kita bawa. Jadi perbedaan karakteristik dari nabati dan hewani itu dapat kita lihat dari teksturnya, dari bentuk fisiknya, dari daya tahannya dan juga nutrisinya. Oke, itu sudah mencakup kesimpulan yang kita pelajari tentang hari ini. Ibu harap kalian semua paham ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, tetap semangat dan juga jangan lupa belajar di rumah ya. Oh iya, jangan lupa untuk pembelajaran minggu depan, Ibu minta kalian belajar mengenai teknik pengolahan makanan awetan. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar tentang itu. Jadi Ibu minta kalian untuk belajar di rumah supaya kalian mengetahui apa saja yang ingin kalian pakai tekniknya. Jadi nanti minggu depannya lagi kita akan langsung praktek ya untuk mengolah makanan awetan ini dari nabati maupun hewani. Oke, Ibu harap bisa ya. Paham ya semua? Paham. Terima kasih. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.